Untuk materi Photoshopnya sudah selesai untuk ngedit foto. Sekarang coba buat desain brosur tapi pakai Illustrator. Kemarin kan sudah diajarkan sama Mbak Ista itu buat desain brosurnya di Photoshop. Nah, sekarang dicoba pakai Illustrator. Mungkin saya ulangi mulai dari ekspor gambarnya nggih. Baju. Oke. Saya ulang lagi untuk bagian ekspor ke JPEG. Setelah desain dan edit fotonya selesai di Photoshop, setelah itu untuk gambarnya bisa di ekspor ke JPEG biar tipenya ganti ke JPEG. Caranya dengan klik file lalu pilih save as. Nah, di sini jenengan tentukan mau di save di mana. Kalau sudah, penamaan bisa diganti. Lalu yang paling penting itu ada di bagian bawah nama, simpan sebagai tipenya. Nah, ini pun jenengan pilih yang JPEG, JPEG, JPG, JPEG. Ini. Kalau sudah tinggal di save. Hasilnya ada di sini. Di baju 1. Lalu untuk yang desain kedua, motif kedua, bisa dengan cara ini kan ada logo mata, visibility-nya dihilangkan dulu. Yang batik pertama, ganti ke bawahnya. Nah, otomatis akan ganti, tinggal diklik file save as lagi. Tipenya sama. Masih dengan JPEG, lalu kalau sudah klik save. Di sini muncul jendela baru, langsung klik OK mawon. Terus yang terakhir desain ketiga, motif ketiga. Aduh, salah. Bentar, saya ulangi, tipenya salah. Maaf, Mas. Nggih, pripun? Berarti nyimpennya kita ganti JPG itu ya? Nggih. Untuk tipenya ini kalau Bu diganti ke JPEG. Oh, iya. Bentar, saya ulangi lagi. Yang terakhir nggih. Klik file save as. Nggih. Jangan cuma yang save. Kalau save soalnya menyimpan satu file yang kemarin, jadi nggak nambah lagi filenya. Pilih yang save as. Lalu di bagian simpan sebagai, atau kalau pakai bahasa Inggris biasanya save as type, niku dengan klik cari yang JPEG. Nah, di sini kan mungkin ada beberapa pilihannya JPEG, ada yang JPEG yang di dalam kurung JPG, JPEG, terus bawahnya ada JPEG 2000, bawahnya lagi ada JPEG stereo. Nah, niku jenengan pilih yang niki mawon. Yang JPEG dalam kurung JPG, terus JPEG, JPE niki. Pilihan yang paling atas biasanya. Niki, klik. Kalau sudah, klik simpan. Pripun Bu, sakit ya? Insya Allah. Napa tasik kesulitan, pripun?
bagian pundi. Soalnya Pundine Bu, kula baleni mboten Mas, napa. kecepetan soalnya Mas. Dalam? Coba pelan. Rodok kecepetan coba Oh, dipelan. nggih. Ngoten to nggih. Untuk desainnya sudah jadi nggih Bu niki, fotonya kemarin sudah diedit. Terus kalau mau nge-save, ini kan untuk motif batiknya kemarin ada 3. Oke. Nah, niku jenengan pilih salah satu mawon. Cara milihnya, cara milih yang ditampilkan dengan diklik di bagian logo mata. Kalau logo matanya dilangi, akan kembali ke warna awalnya, masih polos ke motif awal. Nah, terus kalau mau nge-save, jenengan pilih batik mana yang mau di-save dulu, motif yang mana. Jenengan klik bagian kotak yang biasanya logo mata. Nah, akan muncul. Ngeten nggih. Iku. Kedap tasik azan niko. Lanjutkan. Kalau sudah dipilih satu motif yang tampil, niki jangan sampai double nggih motifnya. Soalnya kalau yang tampil itu ada 2 atau lebih, hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi ketutup-tutup. Jadi pilih salah satu dulu yang mana. Misal yang paling atas. Kalau sudah, bentar. Tinggal diklik file, teng mriki. File, pilih save as, jangan yang save, pilih yang save as. Nah, di bagian sini akan muncul opsi untuk ganti nama yang pertama, yang paling atas ini. Bisa diganti, nggih. Terus bawahnya untuk ganti nama ada tipe dari filenya. Kalau untuk awalnya itu pilihannya pasti ke Photoshop, soalnya kan ngeditnya di Photoshop. Kalau pengen ganti ke tipe gambar, niki diklik di kotaknya, pilih yang JPEG niki. Monggo dicobi riyen. Yang terpenting niku tadi, setelah dipilih motifnya lalu klik file, save as, dan tipenya yang diganti. Kalau namanya nggak usah diganti nggak apa-apa. Niki tipenya pilih yang JPEG. Pripun Bu, sakit nggih? Insya Allah. Nggih. Kalau gitu saya lanjutkan. Setelah itu kan tadi klik simpan ibu. Terus kalau mau nge-save ke motif yang kedua, caranya sama, tapi dihilangkan dulu. Untuk motif pertama, klik. Lalu untuk motif kedua diperlihatkan ganti. Dan sama caranya, file lalu klik save as, tipenya ganti ke JPEG sama. Nah di sini kalau mau nge-save yang motif kedua, namanya harus diubah. Soalnya kalau namanya sama, nanti akan tabrakan. Kalau namanya ini nggak dirubah, kan tadi yang gambar pertama namanya ini nggih, mockup baju 2. Kalau ini nggak dirubah, nanti ngeten saya praktekkan. Contoh. Nah niki. Untuk namanya nggak saya rubah, langsung klik simpan. Akan muncul tampilan seperti ini. Batik 1 sudah ada, ingin menggantikannya. Jadi kalau misal namanya tadi nggak dirubah,
kalau niki jenengan klik ya atau yes, gambar pertama tadi akan hilang dan diganti dengan motif yang kedua niku. Jadi kalau mau nge-save motif yang lain untuk namanya dirubah dulu. Bisa diganti belakangnya dikasih angka 2, 3 gitu saged. Atau ganti nama sekalian juga nggak apa-apa. Intinya berbeda dari file yang sebelumnya, ngoten. Kalau sudah klik simpan. Terus lanjut ke ilustratornya. Oke, lanjut di Illustrator. Untuk pertama sama seperti kemarin, file new. Terus untuk settingan artboardnya, area desainnya niku, kalau biasanya standarnya kalau semisal kayak desain brosur itu pakai A4. Bisa dipilih mawon di bagian print, terus tipenya ganti A4. Nah, terus di bagian sini satuan ukurannya ganti ke sentimeter biar lebih mudah nanti kalau misal mau ngukur. Terus untuk bagian bawah color mode, karena rencananya kalau brosur kan di print nggih, jadi pakai yang CMYK mawon. Untuk resolusinya terserah, ini menyesuaikan. Bisa pakai yang medium juga tidak apa-apa. Kalau sudah klik create atau OK. Nah, masih dengan desain yang sama seperti yang diajarkan Mbak Ista lewat Photoshop kemarin. Bentar, saya masukkan ini. Sekarang dicoba dibuat di Illustrator. Yang pertama, Digi saya praktekkan lebih enak kalau buat yang warna birunya dulu ini. Warna biru ya. Buatnya mungkin bisa pakai pen tool. Soalnya kan ini lengkungannya nggak beraturan. Pakai pen tool. Dari ujung pas di pinggir nih. 2 titik. Lalu langsung mawon buat titik lagi di ujung kanan agak ke bawah, tarik ke sini. Kira-kira kalau sudah klik kiri tahan, tarik biar melengkung, tarik ke kanan. Nah, niku tinggal disesuaikan pengennya melengkung seberapa. Ngeten.
Terus biar ujungnya lancip, ALT ditahan, nih, ALT tahan nggih. Lalu klik kiri di bagian titiknya nih, di anchor. Nah, otomatis garis yang ke kanan nih, kalau ALT tahan lalu diklik kiri, garis yang menuju ke kanan akan hilang. Tuh. Tinggal dilanjutkan ke bawah. Kalau ke bawah kanan, ke bawah lalu ke kiri niku ngikutin ukuran kertasnya nggih. Jadi tinggal disesuaikan mawon, klik kanan sampai ke ujung, klik lalu dihubungkan lagi ke atas. Cukup diklik. Nah, jadi satu objek. Lalu tinggal dirubah warnanya. Kalau mau merubah warna, bisa ganti dulu ke selection tool pertama, ini. Klik. Lalu klik di luar objek ya, di bagian yang kosong, bagian yang warna hitam nggak apa-apa. Klik kiri mawon. Lalu diklik lagi di objek yang tadi. Nah, di atasnya akan muncul opsi warna. Ini. Kalau bagian kiri untuk mewarnai bagian dalam, bisa dipilih-pilih sendiri. Nah, gini. Terus kalau dilihat ya, ini kan nggak ada garisnya, sementara punya saya masih ada garis hitam. Berarti untuk outline-nya nih kanannya dihilangi. Klik. Nah, otomatis hilang untuk garis luarnya. Bentar. Oh iya, bentar. Ngaten nggih, Bu. Niki untuk desainnya, contoh gambar desainnya niki nopo perlu saya share ke grup nopo pripun? Nopo jenengan ngikuti dari video saged? Di-share mawon Mas mungkin aku. Oh, nggih. Ya, Untuk percoba mungkin kan bisa mengulang. nggih, biar lebih mempermudah nggih. Kalau mau memasukkan gambar ke Illustrator biar lebih mudah pas mau desain, kalau mau menirukan ya, bisa dicari untuk filenya di File Explorer. Nah, misal niki, Ilustrator ya Mas? nggih pakai Illustrator, Bu. Oke. Itu nih, Bu. Jadi kan dicari di File Explorer. Terus kalau mau memasukkan ke Illustrator, lebih mudah diperkecil dulu untuk file explorer-nya di sini bagian atas. Sebelah kirinya silang. Nah, niku diklik. Biar tampilannya kecil. Belakangnya Illustrator. Kalau sudah dicari gambarnya, lalu klik kiri tahan, tarik ke bagian Illustrator. Kalau sudah muncul tampilan salin seperti ini, baru dilepas. Nah, otomatis akan muncul di sini. Dan saya lanjutkan ya. Ya. Terus lanjut ke bagian atas. Nih ada warna biru lagi, tapi cuma kecil. Nah itu kalau saya enak pakai pen tool lagi. Tambah titik yang di atas ini. Bawahnya juga dikira-kira mawon. Dilengkungin, agak mirip sama yang bawahnya. Kira-kira ngeten. Kalau sudah biar terputus, ini kan butuhnya nanti cuma garis ya. Jenengan klik enter mawon di keyboard.
atau langsung ganti tool ki saged ganti ke selection, otomatis akan terputus. Jadi cuma butuh satu garis nih, saya ulang lagi. Pakai pen tool, tambah titik, dan bawah juga dilengkungin. Kalau sudah dilepas, nah sampai sini mawon cukup, nggak usah dibuat kayak yang bawah dihubungkan ke titik yang awal, nggak usah. Cukup sampai sini langsung ganti tool selection, klik di tempat yang kosong, klik, lalu klik lagi objeknya, ngeten. Lalu di bagian bawah nih, pewarnaan yang bagian kiri bawah nih, tinggal diklik yang logo panah. Panah ke kiri sama ke bawah nih diklik, otomatis yang ke warna cuma garisnya. Dan atau selain pakai yang sini, saya ulangi. Selain pakai yang bawah, bisa juga pakai yang atas kayak yang tadi. Tapi kalau pakai yang atas berarti sebelah kiri itu untuk warna dalam, bagian dalam. Karena warna bagian dalamnya pengen dihilangi, berarti diklik pilih yang none. Pilihan paling kiri paling atas. Jadi yang ada garis miringnya warna merah, diklik. Nah, warnanya akan hilang. Terus untuk warna outline-nya diganti ke warna biru. Nah, seperti ini. Akan ada garis kecil warnanya biru. Kalau sudah, untuk garisnya diklik, ini kan ukurannya masih kecil, pengennya agak tebal. Berarti diklik dulu, diseleksi pakai selection tool, niki. Klik, lalu di pilihan yang atas, sebelahnya warna tadi, bagian stroke, nah ini diperbesar ukurannya. Tambahi dikira-kira. Kurang tebal dikit. Maaf, tadi Nggih. menariknya gimana? Gambar. Oh, memasukkan gambarnya niku. Nggih. Oh, nggih ngeten. Jenengan cari file explorer dulu, Bu. Dibuka file explorernya, dicari gambar nggih. Nggih. Nah, niku tampilan jenengan untuk file explorernya sudah kecil seperti ini nopo masih full satu layar? Ngeten. Sampun saya kecilkan. Oh, sudah dikecilkan. Kalau sudah tinggal klik kiri ditahan lalu ditarik, Bu, di drag. Oh, ditarik keluar. Nggih. Ke area ilustratornya. Jenengan cobi. Tapi gambarnya jadi besar ya? Gambarnya jadi besar. Nggih, biasanya ngoten. Kalau kebesaran tinggal jenengan kecilkan mawon. Tapi sampun saged masuk teng ilustrator nggih? Sudah. Nggih. Mengecilkannya bagaimana? Untuk mengecilkan sami pakai nih selection tool. Terus diklik gambarnya. Pakai select. Sentuh terus Nggih. diklik gambar. Diklik gambarnya tadi. Lalu diarahkan ke ujung, ke pojok. Saged pojok bawah, kanan, kiri, saged terserah. Niki. Terus ditarik gitu. Nggih, ditarik ke bawah. Kalau ambilnya yang pojok atas berarti ditarik ke bawah. Tapi jangan lupa ditahan shift-nya, Bu, nggih. Biar ukurannya tetap, biar rasionya tetap. Nah. Pas narik niku shift ditahan. Kira-kira ukurannya sudah pas. Shift-nya jangan dilepas dulu, tetap ditahan. Klik kirinya dilepas dulu. Lalu shift-nya dilepas. Dan Hah? saged.
Pripun, Bu? Terlanjur tidak saya sip. Oh, tapi lek mboten di-save hasilnya agak berubah biasanya ngeten nggih. Jenengan Ctrl Z mboten napa-napa, di Ctrl Z kan ngulang ukurannya yang tadi terus dikecilkan lagi ngoten saged. Oh. Ctrl Z dulu lalu dikecilkan lagi. Ya. Lanjut nggih. Setelah ini Oke. tadi kalau mau memperbesar ukuran garis yang awalnya kecil berada di bagian atas niki. Sebelah kanannya pewarnaan, tinggal ditambah mawon. Pengennya seberapa. Terus kalau ini contoh punya saya ini kalau saya zoom di ujung yang warna biru kecil, ini kan masih kurang keluar. Harusnya ini kan sampai luar warnanya tetap biru ngeten nggih. Sementara punya saya masih kepotong di sini. Nah, cara memperbaikinya karena tipenya garis bisa pakai direct selection tool. Tool kedua, kanannya selection, klik. Nah, di bagian titik nih di paling ujungnya kan ada titik. Ini kun jenengan klik dulu titiknya, klik kiri sekali, lalu di drag agak keluar. Nah, ngeten. Biar warna birunya sampai ke atas, ini kun nggak ada yang kepotong. Sampai luar yang warna putih, sampai di luar area desainnya mboten nopo-nopo, nanti bisa dipotong lagi. Ngeten. Terus bagian bawah juga sama. Dicari titiknya. Kalau nggak muncul titiknya ngeten nggih, jenengan arahkan agak di tengah, tengah warna birunya, klik, lalu diklik kiri titiknya, tarik ke luar. Dan kira-kira seperti ini. Sakit ya, Bu? Lanjut. Mungkin bisa ke teksnya dulu yang mudah. Tulisan katalog. Kalau mau buat tulisan, jangan lupa ganti tool ke type tool yang logonya T. Klik. Diklik di area yang kosong. Ditulis katalog. Gitu. Nah, untuk fontnya ini saya lupa pakai font apa. Bisa dicoba pakai font yang ada mawon. Coba saya carikan. Bentar saya carikan dulu fontnya.
Kayaknya pakai font yang defaultnya mawon biar bisa sama gitu. Oke, coba pakai Algerian mawon Bu. Ini font defaultnya laptop pasti ada Algerian. Tulisannya seperti ini. Untuk mencari tulisan itu gimana? Pripun? Untuk Mencari jenis huruf. jenis ngeten. Ini sudah ditulis nggih katalognya. Terus di bagian atas niki sebelah pundi ya niki agak tengah ada tulisan karakter niki. Nah, sebelah kanannya karakter niku kan ada kotakan. Jenengan klik mawon. Di sebelah Jenengan cari niki. Jenengan klik yang panah ke bawah niki, panah kecil. wow. Sampun. Nah, biar lebih mudah niku langsung jenengan tulis buat nopo-nopo. Ditulis Algerian. Nah, otomatis akan muncul. Setelah diklik ditulis mawon Algerian. Itu ukurannya berapa, Mas? Ukurannya niki pinten nih? 79,75 Bu. Kalau untuk ukurannya nggak harus sama Bu, soalnya kan pripun ya? Untuk tiap desain kan niku tergantung rasio dari artboardnya niku ngoten. Jadi nggih, jenengan kira-kira mawon kira-kira segini, jarak antara kanan kirinya segini ngoten. Algerian apa tadi? Algerian niki tulisannya. Kecil Algerian. Oh, sudah. Sampun nggih. Pakai Algerian. Lanjut untuk membuat garis nih, underline garis bawah. Bisa pakai cara manual. Kalau mau pakai manual berarti harus pakai pen tool dulu buat garisnya gitu ya. Ini kalau manual. Atau kalau pengen yang lebih cepat bisa ada opsinya di Illustrator, diklik dulu untuk teksnya, diseleksi ya. Terus bagian karakter tadi yang atas sebelahnya milih font kan ada opsi karakter. Niku jenengan klik. Niki diklik. Nah, di sini pilih di tulisannya Bu, pas di tulisannya. Tulisan karakter. Nggih, di tulisan karakter niku. Diklik terus. Nggih, diklik. Jenengan pilih opsi yang paling bawah niki kan ada T besar sama T kecil. Nah, niku bagian kanan bawah ada T terus bawahnya ada garis. Niki. Oh ya, bawahnya garis. Nggih, jenengan klik akan muncul garisnya. Dan otomatis muncul garis seperti ini. Tinggal buat lagi tulisan bawahnya kecil, unique boutique. Pakai tab tool, klik di area kosong. Dan saya perbesar. Nah, niki kan masih ada garis bawahnya. Dilangi dulu, caranya sama. Pakai diklik karakter, lalu di opsi tadi dihilangi, klik lagi. Nah, hilang. Dan
Untuk tipe Bawahnya pakai tag ya mas? G, buat teks lagi Bu. Tipe, pakai tipe tool itu. Ya, pakai tab tool terus jenengan klik nulis lagi Unique Boutique ngoten. Untuk fontnya coba saya carikan yang mirip. Oke. Kalau sudah ditulis, otomatis untuk opsinya kan ngikutin yang atas tadi, ngikutin yang katalog, mulai dari bentuk font, terus ada underline-nya. Kalau mau ngilangi sama, tinggal pergi ke karakter, diklik opsi yang tadi, biar hilang garis bawahnya. Terus untuk fontnya bisa pakai Arial mawon, jenengan klik di tipenya, tulis Arial. Nah, di sini Arial kan ada banyak tipe. Jenengan pilih yang Arial biasa nih. Ada Arial Nero, Nero Italic Bold, terus Nero Bold, Nero Italic Bold. Nah, niku jenengan pilih yang tulisannya cuma Arial. Niki Arial biasa. Klik dan ukurannya saya kecilkan dulu. Gini. Tadi fontnya pakai Arial nggih, Arial yang biasa. Arial reguler. Kalau untuk menengahkan tag itu sudah di tengah ya mas Haswan? Dereng Bu, kalau ini kan masih manual, jenengan geser-geser pakai selection tool sakit kan ngeten. Nah, niku. Nanti dibuat otomatis bisa. Jenengan buat teksnya dulu mawon, ngeten. Oke. Kalau sudah, kalau diperhatikan untuk contoh desainnya, ini kan jarak antar huruf yang tulisan bawah ya, Unique Boutique, jarak per hurufnya ini kan agak berjauhan. Nah, caranya pergi ke karakter lagi, diklik dulu teksnya, pergi ke karakter. Di opsi ini, apa nih tulisannya? Opsi kedua dari atas, logonya VA. Niki. Kedua dari atas bagian kanan. Logonya VA, bawahnya ada panah ke kiri sama ke kanan ini. Gini. Jenengan klik yang panah ke atas. Kan sebelahnya logo ada panah ke atas sama ke bawah. Klik panah ke atas berkali-kali. Nah, akan kelihatan jadi lebih jauh jarak per hurufnya nih Bu. Dan ini nggih opsinya. Kedua dari atas yang sebelah kanan. Logo VA. VA di bawah AA itu mas? Nggih, bawahnya AA. Jenengan klik panah ke atas. Kalau manual seperti itu, klik panah ke atas. Kalau mau otomatis bisa diklik bagian angkanya Bu. Bagian angkanya jenengan klik, lalu dihapus, backspace ya, biasa hapus. Punya saya pakai settingan 160. Langsung mawon ditulis 160. Itu lebih cepat.
160, lalu klik enter. Nah, hasilnya akan kelihatan lebih berjauhan. Seperti ini. Sakit ya? Insya Allah. Lanjut. Sekarang untuk menengahkan biar tepat di tengah kertasnya untuk teks. Karena tadi ada 2 teks, yang satu besar, satunya unik butik kecil, niku jenengan seleksi dua-duanya. Pakai selection tool, lalu di blok seperti ini. Nah, dua-duanya terseleksi. Kalau sudah, pergi ke paragraf bagian atas sebelah kanan ini ada pilihan paragraf. Bukan paragraf, maaf, aligen. Sebelah kanannya paragraf ada tulisan Klik aligen itu. diklik aligen. Terus jangan lupa kalau mau menengahkan, langsung pergi ke bagian bawah. Aligen tuh bawah kanan ini. Kotak itu. Kotak. Dipilih, diklik. Lalu dipilih elegant to artboard. Punya saya kan masih elegant to selection. Pilih yang elegant to artboard biar berada di tengah sesuai dengan ukuran kertas. Klik elegant to artboard. Nah, kalau sudah tinggal Objek itu. pribon. Yang elegant to ke objek. Bukan, bawahnya Bu, yang to artboard. Bawah sendiri. Bawah sendiri. Klik. Nah, terus untuk menengahkan bisa dipilih yang ini. Opsi kedua dari kiri, paling atas, kedua dari kiri. Horizontal elegant center ini. Diklik. Nah, akan bergeser kan. Otomatis berada di tengah kertas. Kalau yang objek selection itu untuk apa, Mas? Pribon? Kalau elegant to selection itu Oh, apa maksudnya? ngeten. Kalau elegant to selection bedanya. Kalau selection ini klik, saya klik. Misal saya geser di luar kertas di sini, agak ke kanan. Terus untuk elegant to-nya pilih selection. Contoh saya tengahkan, klik seperti yang tadi opsinya di sini. Nah, bergeser untuk tulisannya bergeser. Diperhatikan lagi. Kalau saya klik akan bergeser. Nah, tapi nggak kegeser berada di tengah area kertas, teman. Jadi cuma rata kanan kiri dari objek yang dipilih, teman Bu. Paham nggih? Itu bedanya kalau pakai elegant to selection. Tapi kalau pakai elegant to artboard, dia akan berada di tengah dari kertas. Nih, saya pilih elegant to artboard. Klik yang niki. Nah, geser ke tengah. Itu perbedaannya. Ya, makasih. Oke. Terus lanjut nopo nggih? Fotonya dulu. Fotonya bisa dimasukkan kayak tadi, memasukkan gambar caranya. Dibuka file explorer, dicari fotonya. Oke. Jangan lupa kalau mau memperbesar, memperkecil, shift-nya ditahan.
ada 3, jenengan masukkan sekalian mawon. Seperti ini. Kalau sudah langkah pertama, biar bisa terpotong seperti ini, biar bentuknya nggak kotak, kalau defaultnya kan kotak, jenengan buat dulu untuk objeknya yang segi 6. Pakai yang ini di dalamnya rectangle tool, jenengan klik kiri, ditahan, klik kiri tahan, pilih yang polygon tool. Ini. Setelah pakai polygon tool, jenengan klik kiri sekali di area desain, klik kiri sekali mawon, nggak usah ditahan. Nah, akan muncul jendela baru seperti ini. Diperhatikan yang bagian setnya mawon, untuk radiusnya nggak usah diganti. Untuk bagian set, opsi set ini, karena pengennya ada 6 sisi, berarti pilih ubah angkanya jadi 6. Kalau sudah, klik OK. Nah, seperti ini akan muncul objek segi 6-nya. Tinggal disesuaikan mawon ukurannya pengen seberapa. Dan pripun sakit nggih? Memang tidak bisa digeser ya, Mas? Kenapa nih? Kalau geser tetap pakai selection itu ya? Nggih, ganti pakai selection tool dulu, Bu. Kalau mau geser, memperbesar, memperkecil, ganti selection tool dulu. Kalau sudah, jumlahnya kan ada 3. Ini diklik mawon untuk objek yang pertama tadi, lalu Ctrl C. Setelah diseleksi Ctrl C, lalu pencet Ctrl V. Nah, ada 2 sebelahnya muncul lagi kan, tinggal digeser. Ini taruh di mana? Oke. Ngeten. Terus tinggal Ctrl V lagi untuk paste objek ketiga. Nah, tinggal disesuaikan. Dan tinggal disesuaikan. Ini punya saya kan masih terlalu ke bawah nih. Kalau mau geser ke atas daripada 1/1, bisa diseleksi dulu 3-3-nya dengan cara klik objek pertama,
lalu shift ditahan, klik objek kedua, shiftnya tetap ditahan nggih, mboten dilepas, klik objek ketiga. Setelah itu shiftnya baru dilepas. Tinggal ditarik ke atas, otomatis tiga-tiganya ikut berpindah, jadi nggak manual satu persatu. Lebih cepat seperti ini. Dan Masih lupa-lupa, Mas. nggih. Dugi pundi, Bu? Maksud saya untuk seleksi itu masih Oh, kadang nggih. gunakan. Niku soalnya kan nggih pun dangu niku ganti ke Photoshop kemarin niku kan. Mboten napa-napa. Dugi mriki sampun nggih. Sampun. Sampun. Kalau sudah tinggal fotonya jenengan arahkan mawon. Taruh. Nah, niki. Kalau fotonya saya geser akan berada di bawahnya yang warna hitam. Bawahnya segi 6 kan. Niki mboten napa-napa, nggak usah dipindah-pindah. Tinggal diperbesar mawon. Seperti ini. Atau kalau pengen kelihatan contohnya, gambarnya seberapa, bisa digeser ke depan untuk fotonya. Dengan cara diklik fotonya, lalu klik kanan, arrange, bring to front. Ini kalau mau fotonya taruh depan. Klik. Nah, fotonya berada di depan, nutupi yang objek segi 6. Kalau saya lebih enak berada di bawahnya yang segi 6. Kira-kira mawon. Terus objek foto yang selanjutnya disesuaikan lagi ukurannya, terus posisinya. Oke, gini. Namun nggih, tinggal biar terpotong, biar bisa terpotong. Misal saya mulai dari yang paling atas niki. Jenengan klik untuk objek yang warna hitam, segi 6-nya. Lalu shift ditahan, klik fotonya. Nah, terseleksi dua-duanya. Dan kalau sudah, tinggal klik kanan. Kalau sudah terseleksi dua-duanya, nggih, klik kanan, make clipping mesh. Nah, bentuknya akan terpotong, ikutin yang segi 6. Sebelahnya sama caranya, tinggal diklik yang segi 6-nya. Lalu shift ditahan, klik lagi di fotonya. Lalu klik kanan, make clipping mesh. Gitu. Tinggal bagian yang paling bawah. Monggo dicobirin.
Dugi mriki pripun? Saged? Saged Ibu? Kalau sudah saya lanjutkan. Nah, di sini kurangnya untuk foto harusnya ada kayak shadow, ada bayangannya untuk memperjelas. Cara ngasih efek bayangannya, diklik dulu untuk fotonya. Klik. Lalu pergi ke efek atas nih. Sebelah kanannya select ada pilihan efek. Ini dengan klik. Pilih stylist. Stylist kan ada dua gitu. Jadi bagian atas ada stylist, terus ada garis, bawahnya lagi ada stylist. Nah, ini kun jenengan pilih yang bagian atas, soalnya beda untuk opsinya. Stylist bagian atas. Ada pilihan drop shadow ini. Sampai sini langsung diklik kiri mawon. Drop shadow. Opsinya seperti ini. Muncul jendela baru. Biar kelihatan hasilnya, untuk preview paling bawah kiri ada tulisan preview. Jenengan klik. Nah, tercentang. Kelihatan hasilnya seperti apa. Lalu untuk ngatur arah bayangannya, harusnya kan berada di tengah, sementara punya saya arah bayangannya ke kanan. Untuk ngaturnya bisa di X offset sama Y offset. Dicoba mawon di setting-setting. X-nya dikurangin buat 0. Kalau 0 kan tepat di tengah ya. Y-nya dibuat 0. Nah, seperti ini. X-nya 0, Y-nya 0. Kalau mau ngatur lebar bayangannya bisa di blur. Bagian blur bisa dikurangi, bisa ditambahi. Kalau saya pakai 0,2. Dan kalau sudah tinggal diklik OK. Nah, seperti ini. Akan ada efek bayangan. Tinggal disamakan untuk objek dua yang lainnya. Klik. Pergi ke efek, stylist, lalu drop shadow. Nah, kalau sudah tadi sudah untuk gambar pertama sudah disetting, otomatis settingan kedua ngikutin gambar yang pertama tadi kalau di preview. Nah, otomatis berada di tengah, nonton. Langsung mawon tinggal di klik OK. Objek ketiga juga gitu. Pergi efek, stylist, drop shadow, langsung klik OK. Dan hampir jadi. Lanjut tinggal bagian teks yang trend fashion sama tahun. Caranya kayak yang atas tadi, berarti pakai text tool dulu. Tab tool buat teksnya. Trend fashion. Nah, ini kan harusnya ada 2 garis ya. Berarti setelah sampai trend, jenengan pencet enter di keyboard. Nah, otomatis buat baris baru. Trend fashion. Dan untuk tipe fontnya ini agak jarak per hurufnya dimepetkan mawon buat 0 mungkin. Ukuran standar. Tipe fontnya bisa pakai coba Calibri.
Niki pakai Calibri saged. Atau pakai Arial mawon gitu nopo-nopo. Tetap sama kayak yang tadi. Cuma untuk jarak berhurufnya diperpendek. Terus buat tulisan lagi untuk tahunnya 2020 diganti ke 2022. Fontnya diubah lagi. Pakai ini mawon, impact. Untuk font tahunnya pakai impact. Atau nggak harus sama sih untuk fontnya dengan copi-copi mawon, nggak harus sama. Nah, dan lalu ukuran tahunnya diperbesar, tarik, jangan lupa shift ditahan biar rasionya tetap. Seperti ini. Ini Bu, tinggal ditambah lagi ada garis nih, garis pembatas antara teks sama angka. Ini harus manual, kalau garis dari atas ke bawah nggak bisa kayak yang tadi, underline nggak bisa, harus buat manual. Bisa pakai pen tool. Oke, seperti ini. Terus yang diwarna itu outline-nya ganti pakai yang ini bisa. Hampir jadi. Lalu untuk tulisan trend fashion itu kan harusnya rata kanan nih. Sementara punya saya masih rata kiri. Caranya ngerubah bisa diklik dulu, lalu pergi ke paragraf. Ini bagian atas ada tulisan paragraf, diklik. Nah, di sini ada banyak opsi. Kalau pengennya rata kanan bisa dipilih opsi yang ketiga dari kiri ini, elegant right. Opsi ketiga dari kiri diklik. Nah, tinggal digeser. Dan setelah itu buat persegi panjang untuk yang warna biru ini. Buat persegi panjang dari rectangle. Oke, seperti ini. Warnanya biru. Dan berada di belakang teks. Caranya ngubah di belakang, klik kanan, arrange, send to back. Nah, seperti ini. Untuk font trend fashion-nya mungkin pakai Arial bold mawon biar lebih tebal. Lalu untuk membuat gradasi agar makin hilang, bisa pakai gradient yang sebelah kanan. Bentar. Oke, ini tool gradient ada di sebelah kanan, logonya seperti ini. Kalau nggak muncul, bisa dicari di window, dicari gradient. Ini gradient. Kalau sudah diklik bagian kotak,
Nah, tinggal dirubah warna. Yang sebelah kiri kan udah warna putih. Tinggal yang kanan yang warna hitam niku ganti ke biru. Niki. Jadinya seperti ini. Nonton nggih? Lalu tinggal tulisan bawah nih. Choose your style. Nah, niku caranya sama, tinggal buat teks mawon. Cukup sampai choose your, terus diedit, dikasih garis bawah underline kayak yang tadi. Dan terus jarak per hurufnya diperbesar, ditambahi. Tinggal buat tulisan yang style pakai tab tool lagi, ketik tulisan style. Untuk underline-nya dihilangi, ukurannya diperbesar. Kira-kira seperti ini. Kalau kurang pas mungkin jarak per hurufnya bisa diperbesar manual. Nah, ini pakai font Arial semua nih, atas bawah. Nanti saya carikan fontnya yang sama. Saya share ke grup kalau sudah nemu. Seperti ini. Dan sudah jadi. Tinggal di save ke JPEG-nya. Yang ini saya hapus ya gambarnya. Hapus dulu. Nah, terus tadi untuk garisnya ini kan masih sampai keluar kertas. Caranya biar bisa kepotong, jenengan buat persegi panjang pakai rectangle tool. Bentuknya ngikutin kertasnya. Jadi, dari ujung atas, ukurannya juga disesuaikan dari ujung atas. Ini. Ke kanan juga harus sesuai dengan ukuran kertas. Bawah juga. Oke. Jadi, untuk warnanya terserah, nggak usah diubah. Kalau sudah seperti ini, setelah buat persegi panjang, tinggal diseleksi semua dengan cara pakai selection tool, lalu diblok dari paling atas, dari ujung atas ini. Klik kiri tahan, tarik sampai ke bawah. Diseleksi semua. Nah, kalau sudah terseleksi, tinggal diklik kanan, make clipping mesh. Seperti ini, otomatis akan terpotong, ngikutin bentuk persegi panjang yang baru dibuat tadi. Nonton. Itu fungsi dari clipping mesh, sama kayak yang motong bentuk model bajunya tadi. Nonton ya, Bu? Nah, untuk desainnya sudah jadi, mungkin kalau pengen jenengan tambahi bisa ditambahi lagi. Lalu kalau pengen ngedit setelah tadi kan sudah di clipping mesh. Kalau misal saya geser, ini kan semua ikut kegeser ya, Ton. Kalau misal pengen ngedit, bisa dengan cara klik kanan, pilih release clipping mesh. Nah, akan hilang lagi. Untuk objek-objeknya akan keluar lagi. Ini bisa digeser-geser.
Kalau sudah selesai, tinggal diseleksi lagi semua, lalu klik kanan Make Clipping Mesh. Dan setelah itu bisa di-save ke tipe ilustratornya. File ilustratornya di-save dulu. Lalu untuk ekspor ke JPEG, caranya sama kayak di Photoshop, pakai file. Cuma kalau di Photoshop tadi kan file save as. Kalau pakai Illustrator dengan cara file export. Ini file export as. Klik. Nah, di sini namanya bisa diganti, terus tipenya bisa diklik, pilih yang JPEG. Dan use artboard-nya bisa dicentang. Kalau sudah, klik export. Nah, akan muncul jendela baru. Ini disesuaikan, kalau udah bener CMYK nggak usah diubah, tinggal klik OK. Dan coba dilihat hasilnya. Namanya katalog. Nah, ini. Jadi tipe JPEG. Nonton nggih? Mungkin hari ini sampai di sini dulu untuk materinya. Pripun, mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Monggo. Kalau nggak ada, saya tutup mawon nggih. Untuk fontnya menyusul nanti kalau sudah ketemu saya share ke grup. Untuk hari ini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.